selain perjersian, ada hal baru apa lagi sih yang memang akan dikeluarin oleh store ini dan sesuatu yang memang lamun maneh bobotoh teh harus beli gitu. Tadi kita udah sempat bahas ya saat off cam ya. Jadi kalau bahasa Akang kan Persib Store tinggal bikin guling. Jadi di kita tuh memang sekarang kita tuh pengen menjadikan Persib itu lifestyle harian bobotoh. Jadi mungkin bobotoh yang terlalu frontal kalau pakai jersey ke kantor gitu. Kita punya produk-produk basic lah, kita sebutnya basic. Jadi tetap Persib tapi dipakai blazer, tetap manis, tetap cantik, tetap tampan seperti itu. Jadi yang elemen Persibnya itu mungkin tidak terlalu kentara atau tetap fashionable. Terus di luar itu juga secara kategori kita itu banyak pengembangan. Jadi mungkin sebelumnya belum pernah lihat sendal jepit Persib, kita punya. Parfum Persib, parfum Persib, benar. Kita punya dari semua lah, seat belt, terus sampai ke mug pun kita sekarang bervariasi dari mulai enamel mug, terus Champions mug, kita sebenarnya Champions mug kalau di luar negeri mungkin yang biasa buat bir yang gede, itu kita juga punya. Terus di luar itu kita juga sedang ready untuk menggodok lah, menyiapkan kategori yang kita biasanya sebutnya athleisure lah. Jadi tidak melulu untuk bermain bola atau tidak melulu untuk futsal, tapi mungkin lagi ngetren paddle, bisa jadi paddlenya Persib seragamnya. Oh, paddle Persib. Jadi lebih into ke lifestyle yang lagi in sekarang. Masuk. Nanti tadi katanya ada bantal, nanti mau bikin guling Persib sama spray Persib kan selama ini mungkin kalau dulu lihat di pasar-pasar spray klub bola, nanti ada spray Persib official. Itu bisa dipakai spray Persib official. Ada, betul. Jadi, tadi udah di-spill, segera. Sepak bola kan nggak bisa terlepas dengan fashion ya, musik. Makanya kita kolaborasi dengan segala sesuatu berbau musik dan juga fashion. Kalau ngomongin fashion, kita pernah kerjasama sama Uncle. Terus kerjasama juga dengan beberapa desainer lah, lokal Bandung. Itu kita ngomongin fashion. Ngomongin band, musik. Kita udah kerjasama dengan Coil, DT09. Terus yang dulu awal booming, Teenage Death Star itu kan lumayan kencang. Sampai beli kan? Enggak, saya nggak beli second karena habis. Jadi memang kita tuh mencoba untuk selalu kolaborasi. Makanya nama kolaborasi adalah kolaborasi. Kolaborasi Persib dengan brand, ngomongin tokoh kreatif dan sebagainya. Lebih ke arah kita maju bareng-bareng, kita sinergi bareng-bareng membawa kota Bandung, membawa kebanggaan kota Bandung, membawa parahyangan. Makanya kita selalu mencoba kolaborasi dengan beberapa anak muda Bandung ataupun dari Bandung seperti itu. Nah, kalau ngomongin hal yang baru, nah ini tunggu aja. Saya pribadi pas tahu brand ini kaget juga. Ini bakal gong sih aku yakin. Lagi difinalisasi oleh Mas Budi. Jadi tunggu aja, pasti jadi viral dan pertama kalinya klub lokal Indonesia kerjasama dengan brand tersebut. Sebetulnya kalau dari apa yang go to public, bobotoh pasti akan lihat sedikit demi sedikit lah ya. Kayak dari mulai locker room, itu kan bobotoh juga nggak tahu tiba-tiba jadi gitu kan. Terus nanti kita juga udah punya plan terkait dengan training center sendiri. Nanti juga bobotoh pasti tiba-tiba lihat, oh ada groundbreaking dan segala macam. Kalau yang ke arah sana pasti udah tahu. Cuman ada beberapa hal mungkin yang bobotoh juga nggak tahu bahwa kita internally di manajemen, di PT juga bebenah itu dari sisi flow prosesnya, dari sisi branding guidelines-nya, dari gimana kita komunikasi ke publik. Mungkin kalau teman-teman ngikutin cara kita ngumumin jersey yang baru ini aja, beda kan caranya kan. Kenapa? Karena kita udah ngubah mindset kita di internally bahwa ya juga kayak komunikasi mesti dibenahin, terus kayak branding guideline-nya mesti disesuaikan dan segala macam. Hal-hal itu mungkin yang nggak kelihatan di layar, nggak kelihatan di publik gitu ya, tapi itu banyak bebenah di belakang karena kita percaya kalau kita mau juara itu kan kombinasi antara yang terjadi di lapangan, yang terjadi di luar lapangan. Nah sebetulnya locker room itu kan sebenarnya cuma pintu gerbang awalnya doang Kang. Pintu gerbang untuk membuka akses GBLA seluas-luasnya buat publik sebetulnya. Sekarang kalau saya nggak ada locker room nih, kita ke publik ngajak ke GBLA kemana? Nggak ada pintu masuknya kan? Benar. Nah dengan adanya locker room, kita tuh memang planning untuk membuat tour stadium.
Yang nanti nih saya juga lagi kepikiran nih, tadi ngomong sama Kang Adi, ini piala-piala apa kita pindahin ke GBLA aja gitu. Jadi GBLA itu mimpi kedepannya tidak hanya di stadion, tapi jadi museumnya Persib, jadi stadium tournya Persib, jadi tempat pariwisatanya Persib gitu. Nanti lagi kita pikirin lah gitu. Tapi betul, dalam waktu dekat kita akan umumkan untuk ada launching tour stadium untuk fans, untuk bobotoh, dan nanti bisa visit semua area di GBLA, including locker room-nya kita. Sebetulnya kita konsisten dari awal, kita pengen jadikan GBLA itu sebagai katalisator atau pusat dari sporting ekosistemnya Persib. Makanya kenapa kita nge-push agar semua area latihan infrastruktur tuh adanya di sekitaran GBLA. Kita punya opsi kok, misalnya boleh nggak kita ke Arca Manik, bisa nggak kita ke Sidolik, bisa gitu ya. Tapi kuncinya adalah kita ingin menjadikan GBLA itu benar-benar menjadi center katalisator sportainment-nya Bandung. Nah, makanya kita nge-push untuk latihannya bisa ada di sekitaran GBLA. Nah, lapangan pendamping memang sudah ada, karena itu sebetulnya lapangan Dispora lapangan Dispora lah saat itu. Cuman memang kualitasnya itu nggak rata tuh, gerijul, rumputnya campur-campur segala macam. Nah, sebelum musim berakhir kita mulai komunikasi sama Dispora, kita bilang, Pak boleh nggak kita sekalian renovasi, kita rebuild semuanya, kualitasnya kita benerin, terus kita gunakan ini sebagai lapang latihannya Persib. Sebelum kita bikin permanen training ground-nya Persib yang akan ada di daerah situ juga. Nah, akhirnya kita sepakat, ya udah kita pakai. Alhamdulillah dengan kayak gitu pemain juga nggak repot. Sekarang tuh di locker yang baru itu ada ruangan gymnya. Jadi ruangan gym tuh kan banyak yang ngechat juga tuh di Instagram ke saya, Cing atau lamanya Persib nggak punya lapangan gym sendiri, mesti ke fitness center gitu ya. Nah, kita udah punya gymnya, kita udah jadi di situ, udah gabung di locker roomnya. Jadi pemain tuh datang ke sana, ada lounge-nya. Setiap pagi nanti kita siapin kopi dan segala macam, pemain bisa ngopi dulu sebelum latihan, protein bar dan segala macam. Nge-gym di situ, beresnya latihan, kurang latihan bisa nongkrong lagi di situ untuk ngopi, ngobrol sama teman-teman yang lain untuk ngebangun chemistry. Itu locker room. Di locker room udah lengkap. Ada lounge, ada gym, ada fasilitas semua udah gabung di locker room. Jadi kalau masuk locker room tuh gede, Kang. Jadi pintu masuknya dari sini gitu ya. Masuk sini locker room, belok kanan tuh ruangan pelatih, ke kiri tuh ke lounge, tembus lagi ke kanan tuh ruangan gym dan segala macam. Jadi ke dalamnya tuh lega itu tuh. Di balik desain locker room, itu jatuhnya renovasi ya? Renovasi. Di balik renovasi locker room dan desain locker room, ada keterlibatan Boyan juga nggak sih untuk ini bikinnya begini, dan gimana sih keterlibatan dalam merancang si locker room ini? Dari Bojan lebih ke arah standar minimum untuk sporting. Kayak mesti ada kalau di ruangan meeting room mesti ada layar ukuran sekian, infocus begini. Terus di ruangan pelatih mesti ada locker sekian banyak, bisa ini aja. Terus di ruangan lounge mesti ada ini, toilet mesti ada ini, di tempat fisioterapi mesti ada kolam whirlpool berapa banyak. Nah, standar minimum itu yang ditentukan oleh teman-teman sporting, dari mulai Miro, Bojan, Igor, sampai tim kedokteran. Karena kan dokter juga nentuin, fisioterapi bilang si Geraldo misalnya, mejanya mesti yang begini ya, ukurannya begini ya, mesti didorong. Itu kan requirement-nya datang dari mereka. Karena pada akhirnya locker room itu usernya siapa? Sporting. Kita mesti tanya ke mereka, kamu butuhnya apa, yang gimana. Nah, dari situ kita collect, baru kita bawa ke vendor untuk dibangun. Makanya kalau Boboto bilang kayak gitu aja lama, memang harus lama. Karena ada flow-nya, kita nggak bisa asal bikin, mesti collect do requirement yang tepat. Jangan udah jadi baru, nggak butuh, nggak bawa, cilaka. Harus bener-bener, karena kita ngebangun locker room itu untuk jangka panjang. Ya bersabar dulu lah gitu. Karena yang diajak bicara tuh nggak cuma Boyan, tapi ada tim dokter tadi. Tim dokter, fisioterapi, semua. Nah, sama locker room yang sekarang ini, udah 100% kayak begini atau masih akan develop lagi? Akan ada pembangunan lagi, tidak akan selesai di sini, tapi at least untuk saat ini itu sudah memenuhi standarnya kita untuk liga dan untuk tim itu udah cukup lah. Tapi kita lagi ngebangun lagi tuh. Kita mau bikin entertainment room di situ. Jadi kayak teman-teman pemain-pemain itu kan saya pengen ngelihat mereka tuh enjoy kita pernah datang kan visit ke GDT kan. Di stadion GDT itu ada entertainment room yang TV layar lebar, ada PS, ada segala macam yang bisa enjoy banget pemain itu di situ, spending time di situ gitu, buat pemain mingle di situ. Ya, gitu. Karena kita butuh banget mereka untuk mingle kan. Sangat jauh lah maksudnya, karena sebelumnya kita latihan hanya pindah-pindah harus ke sana ke sini. Sekarang alhamdulillah sudah dapat latihan training ground sendiri di site-nya GBLA. Tentunya ini bagus buat tim kita karena sekarang kita hanya fokus untuk latihan di satu tempat, tidak harus pindah-pindah kemana-mana. Dan kita juga sekarang punya locker room yang sangat prepare banget karena adanya esbat di situ, bisa jacuzzi juga, jadi sangat membantu untuk recovery pemain. Dan sekarang ada tempat gymnya juga di dalam stadion. Ini sangat luar biasa lah karena sekarang Persib semakin step up.